Halo teman-teman podcast, kali ini kita bertemu lagi dengan saya Marita Brand Suprapto. Sampai hari ini episode ketiga kita ditemenin sama guest star kita kali ini. Ayo untuk guest star bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan namaku Anya. Aku dari angkatan 2020 pendidikan IPA. Salam kenal semuanya. Waduh, salam kenal nih, Anya. Nama lengkapnya siapa ini? Bisa Oh kenalan dulu iya, nggak? lupa, maaf ya. Nama lengkapnya Zevanya Nanda Prastiwi. Teman-teman bisa panggil aku Anya. Oke, terima kasih sudah menyapa teman-teman YouTube yang masih setia nonton podcast AC hingga episode ketiga ini. Kita akan membahas tentang MBTI ya, Mbak. Iya, MBTI ini sebenarnya ada 4 ya yang warnanya itu. Jadi untuk tipenya Mbak Anya tipe apa? kebetulan ini nggak tahu ya secara kebetulan atau gimana. Cuman beberapa kayak setahun sekali aku tes itu kepribadiannya itu tetap sama. Jadi aku INFJ gitu. Oh ya benar-benar. Kalau saya sendiri itu INFP. Jadi kita beda satu huruf di belakang aja ya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan kali ini yang mana buat teman-teman yang ingin mengenal dirinya lebih lanjut sebenarnya aku tuh tipe yang seperti apa, temanku tipe yang seperti apa. Ini salah satunya menggunakan MBTI. Jadi MBTI ini the Myers-Briggs Type Indicator, di mana metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang ya. Jadi sebenarnya juga nggak cuma MBTI ini, ada metode-metode lain yang untuk mengetahui kepribadian. Namun menurutku MBTI ini sering digunakan ya, dan langsung bisa mengetahui hasilnya. Nah, tipe MBTI ini dibagikan berdasarkan 4 sifat dasar manusia. Jadi kenapa kok ada 4 huruf? Jadi 4-nya itu dari tadi. Langsung aja masuk ke huruf yang pertama, di mana akan dibagi berdasarkan pengumpulan energi sosialnya, yaitu diinisialkan E atau I. E ini extrovert, I introvert. Pasti juga teman-teman nggak asing ya, dimana sering banget diomongin, kamu introvert, kamu extrovert. Lebih memilih sendirian untuk mencharge baterai sosialnya ya. Dan kebalikannya, kalau extrovert itu ngecharge energi sosialnya dengan cara bertemu dengan orang-orang yang lain. Tapi jangan salah persepsi di mana introvert tuh nggak bisa bersosial, introvert tuh pendiam, nggak berat seperti itu ya. Extrovert pun juga pasti ada yang pendiam, tapi pengumpulan energi sosialnya itu dengan bertemu orang lain. Oke, lanjut ke huruf yang kedua, di mana S ini sensing and intuition, yang dibagi berdasarkan menangkap informasi atau mengolah data yang didapat dari luar gitu ya, dimana S ini lebih sering atau mayoritasnya menggunakan indera-indera yang dimiliki. Mereka itu jadi lebih konsentrasi ke fakta-fakta yang mereka temukan, detail-detailnya, dan dikumpulkan itu. Lebih suka untuk mendeskripsi hal secara spesifik. Kebalikannya, kalau intuisi itu lebih bisa notisnya ke gambaran yang lebih luas. Jadi lebih suka menghubung-hubungkan antara dia memperoleh informasi dari hal ini, hal A, hal B, otomatis gitu. Oke, lanjut ke huruf yang ketiga, di mana ini dibagi berdasarkan pengambilan keputusan dalam beraktivitas atau merespon suatu peristiwa. Dan hurufnya itu yaitu T atau F, di mana T ini thinking, F itu feeling. Jadi orangnya ini lebih sering mengambil keputusan itu dalam logika atau perasaan gitu. Bukan berarti kalau cewek selalu pakai feeling, kalau cowok selalu pakai logika, nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Jadi gender itu tidak menentukan kepribadian ya. Oke, selanjutnya yaitu huruf keempat, yang mana J atau P, judging atau perceiving. Ini dibagi berdasarkan pola hidupnya. Jadi tipe J ini atau judging bukan berarti orang yang kamu kayak gini, kayak gitu langsung ngejudge, menghakimi, seperti itu bukan ya. J ini maksudnya dalam pola hidupnya itu lebih sering terstruktur. Kalau data itu langsung ditata dengan rapi, ditata dengan sebaik mungkin biar nantinya itu berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi lebih suka kalau ada rencana yang dia susun secara, tapi itu sudah step 1, step 2, step 3 gitu.
Kalau berbeda dengan perceiving, di mana tipe P ini lebih suka untuk tetap membuka opsinya dalam melakukan suatu keputusan gitu. Jadi lebih fleksibel, lebih nyaman secara spontan dibandingkan harus membuat rencana yang secara terperinci. Setelah kita membahas tentang MBTI 4 dominan ini, jadi setiap tipe itu ada 4 huruf dari apa yang kita jelaskan tadi. Dan hasilnya itu ada 16 tipe yang berbeda-beda ya, Kak ya? Bener banget. Mungkin ada nggak teman-teman yang Mbak Anya yang tipe yang lain? Kayaknya nggak tahu juga sih ya, karena aku ya nggak mungkin kan chat mereka terus tanya, tipe MBTI-mu apa? Kayak nggak mungkin kan. Oh, saya seperti itu. Saking pengen tahunya ya. Iya, kalau mungkin ini INFP ya. Kalau INFP itu ketika suka sesuatu, kayak misalnya MBTI ini ya, itu sangat apa ya, ambisi gitu aja. Jadi kayak ambis, tapi tentang di konteks tertentu aja. Kalau INFJ gimana? Ada nggak yang misalnya kayak suka apa gitu, interest ke sesuatu nggak? Sebenarnya tergantung sih ya. Maksudnya tipe orang di NFJ itu kan banyak dan ketertarikan mereka tuh beda-beda kan. Tapi kalau aku pribadi tuh kayak aku tuh suka yang klasik gitu loh. Maksudnya kayak nulis, terus kayak denger musik atau buat kayak I think kayak buat podcast gitu juga, tapi sendiri ya dilakuinnya. Iya. Balik ke introvert itu tadi mungkin ya. Iya bener banget, bawaan kayaknya. Jadi kayak apa-apa lebih prefer Nyaman. Sendiri dulu gitu. Iya, lebih nyaman sendiri sih. Gitu. Jadi kadang juga tipe F ini jadi mudah tersinggung nggak sih, Mbak? Iya bener sih, bener. Dari pengalamannya Mbak Anya. Pengalaman, oh iya baru banget ini kayak ada temenku chat aku, terus dia tuh kayak pakai emoji yang ketawa padahal suasana chatnya tuh lagi kayak aku tuh lagi bad mood gitu loh sama dia, tapi dia tuh pakai emoticon ketawa. Jadi tuh kayak karena kita feeling ya, kita pakai perasaan itu tadi karena jadi kayak kita tuh salah mengartikan emoticon dia, padahal kondisinya tuh beda gitu kan. Betul. Jadi kayak mungkin kayak gampang salah mengartikan juga sih karena pakai perasaan tadi. Oh, mungkin tipenya kita itu sensitif gak sih? Sensitif terhadap ya perasaan gitu tadi. Iya, bisa jadi sih sensitif. Masalah kecil tentang emot pun bisa jadi sakit hati gitu loh. Bener banget. Kadang itu konteks kalimatnya yang terlihat fakta pun kalau penyampaiannya nggak enak, itu kita juga nggak enak gitu ya. Iya, makanya kan kayak serba salah gitu kalau pakai perasaan itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan sendiri dari tipe INFJ itu seperti apa sih, Mbak? Bisa dijelasin nggak? Oke, kalau kelebihan dan kekurangan aku ya berdasarkan tipe INFJ. Jadi kadang itu aku orangnya kelebihannya ya, kadang orangnya kreatif, tapi itu tuh kayak lihat situasi juga. Maksudnya kreatifnya tuh idenya tuh muncul secara tiba-tiba. Jadi karena menggunakan imajinasi munculnya tiba-tiba. Terus juga terstruktur gitu loh. Jadi kayak ada rules-nya, nggak nggak langsung lompat-lompat gitu orangnya. Terus kalau kelebihan lainnya ya aku rasa itu sih yang aku rasain. Jadi terus kekurangannya mungkin nggak enakan karena kita pakai perasaan kan orangnya. Iya, betul. Iya, terus sulit untuk terbuka dengan orang lain karena introvert. Kayaknya aku juga orangnya itu sensitif dan juga lebih apa ya, ekspektasinya tuh
tinggi gitu loh. Iya iya, betul-betul. Gambaran atau harapannya itu tinggi terus tiba-tiba jatuh gitu. Itu nggak enak sih. Iya, kadang ekspektasi itu terlalu terbentur dengan realita ya. Iya, bener banget. Betul banget. Untuk selanjutnya nih, pesan atau kesan yang ingin disampaikan dari Mbak Anya itu apa? Mumpung masih untuk menutup season kali ini, bisa disampaikan. Oke, kalau untuk kesannya saya sangat sangat senang sekali ya bisa ada di podcast ini. Itu kesannya. Kalau Oke, pesan, oke. iya, kalau pesan dari saya, em, dari banyaknya kepribadian yang ada di antara kita semua, ya pada akhirnya kita akan tetap menjadi diri kita sendiri dan tindakan kita, perbuatan kita itu adalah bagaimana kita untuk merespon keadaan yang ada di sekitar kita. Dan tindakan kita itu yang juga akan mengungkapkan karakter dan sifat kita itu seperti apa. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan patah semangat, tetap jalani hidup dengan bahagia dan juga tetap jadi diri teman-teman sendiri. Udah Oh, sih itu. jadi bagus banget. Oke, oke, keren banget semua. Tapi sebenarnya juga setuju sih, soalnya kalau misal ngomongin MBTI sendiri, itu tetap balik ke kepribadiannya masing-masing ya. Jadi kayak walaupun dengan tipe yang sama pun pasti ada bedanya gitu ya. Iya, benar banget. Ya, jadi untuk MBTI ini bisa jadi untuk lebih mengenali diri sendiri, tapi juga masih dalam kisaran secara umum tuh. Jadi tetap balik pada karakter masing-masing. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin kayak masih bingung nih masuk tipe MBTI yang mana, boleh ikut tesnya ya. Oh iya ya, nah, mungkin nanti bisa ya linknya ditaruh di deskripsi biar bisa dicek sama teman-teman dan bisa dicoba juga ya. Ya, terus jadi bisa tahu nih gambarannya ternyata aku tipe ini, aku anaknya kayak gini ternyata gitu. Iya, nanti kalau sudah cek bisa ditulis di komentar deh ya. Betul banget. Bisa diundang di episode berikutnya. Oke, terima kasih pesan-pesannya dari Mbak Anya. Sayang sekali karena kita dibatasi durasi waktu dari YouTube, dengan berat hati kita harus mengakhiri pertemuan kita. Jadi sedih ya. Iya, sedih banget. Tapi semoga bisa bertemu di episode-episode berikutnya ya. Siap, siap, siap. Oke, mengingat lagi untuk teman-teman yang masih tetap mendengarkan sampai akhir bahwa podcast ini akan di-upload setiap minggu keempat di hari Selasa. Jadi tetap stay tune untuk terus menantikan episode-episode berikutnya bersama saya maupun bersama B. Gloria. Jadi terima kasih banyak untuk Mbak Anya yang mau jadi guest star kali ini ya. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.